Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Abu Respan Syauqi. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai garis-garis besar Permenpan RB nomor 3 tahun 2020, yaitu tentang manajemen talenta ASN. Sebelum kita membahas Permenpan RB nomor 3 ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen biar channel kami semakin berkembang. Ya, sebelum kita melangkah kepada Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 ini, saya coba akan mereview kembali Permenpan RB nomor 40 tahun 2018. Permenpan RB nomor 40 ini terkait dengan pedoman sistem merit ya. Di dalam sistem merit ini dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria terkait sistem merit tersebut ya. Kriteria tersebut diantaranya adalah memiliki manajemen karir, yang mana di dalamnya adalah termasuk ada perencanaan karir, pengembangan karir, pola karir, kemudian rencana suksesi, dan semua itu bisa diambil atau diperoleh dalam sebuah manajemen talenta. Nah, jadi nyambung ya. Ini Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 ini merupakan goals atau salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh sistem merit tersebut. Tujuan utama dalam manajemen talenta ini tidak lain adalah untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci ya, atau sebagai pemimpin di masa depan. Ada dua level yang menjadi sasaran dalam manajemen talenta ini. Yang pertama adalah level secara nasional, dan yang kedua adalah level instansi, atau bisa itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dalam level nasional ini, manajemen talenta diprioritaskan untuk mempersiapkan talenta agar menduduki jabatan targetnya, dan itu dilakukan secara nasional dan tentunya dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Sedangkan dalam level instansi, manajemen talenta diprioritaskan untuk mempersiapkan talenta dalam mengisi jabatan targetnya pada instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah. Secara umum ada 3 aspek yang harus dimiliki oleh sebuah instansi jika ingin mengembangkan atau menerapkan manajemen talenta ini, tentunya dengan landasan Permenpan nomor 3 tahun 2020 ini ya. Yang pertama itu adalah adanya penilaian kompetensi. Nah, di sini penilaian kompetensi dia mencakup adanya kamus kompetensi, adanya standar kompetensi, adanya penilaian kompetensi, dan juga adanya kejelasan metode assessment center yang digunakan. Dalam Permenpan RB nomor 3 ini ada objektivitas sebagai salah satu sifat yang digunakan dalam penerapannya, sehingga alangkah baiknya dalam asesmen ini dilakukan suatu penetapan secara nasional
Sehingga metode ataupun hasil asesmen ini lebih bersifat objektif gitu ya. Yang kedua adalah manajemen kinerja. Nah, dalam manajemen kinerja ini terdapat perencanaan kinerja, kemudian ada penyelarasan kinerja, kemudian ada penilaian kinerja itu sendiri, dan juga ada evaluasi terhadap kinerja. Nah, dalam Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 ini yang diharapkan dalam sebuah penilaian kinerja itu adalah adanya pemeringkatan atas kinerja individu ya. Jadi, dalam Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 ini ada pemeringkatan kinerja sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam 9 box yang nanti akan saya jelaskan ya. Pemeringkatan kinerja dalam Permenpan RB ini yaitu di atas ekspektasi, kemudian sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi tentunya ya. Nah, betul sekali memang pemeringkatan ini harus dilakukan karena memang kita akan mengukur sebuah kinerja yang dipadukan dengan nilai potensialnya atau kompetensinya. Yang ketiga pastinya adalah manajemen karir. Nah, dalam manajemen karir ini kita ketahui bersama bahwa ada rekam jejak jabatan, kemudian ada rekam jejak pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, dalam kotak 9 ataupun dalam Permenpan RB nomor 3 ini nantinya data-data tersebut akan digunakan sebagai data pendukung dalam menentukan nilai potensialnya. Nah, ketiga aspek tadi yang sudah saya jelaskan itu merupakan aspek-aspek yang digunakan untuk mengidentifikasi, untuk menilai, dan juga untuk memetakan talentanya. Setelah talenta dipetakan, maka talenta tersebut akan masuk ke dalam kotak 9. Kotak 9 manajemen talenta. Nah, di sana kita akan mengetahui talenta-talenta mana saja yang masuk ke dalam kotak nomor 9. Kotak nomor 9 ini merupakan kotak calon suksesor, atau dia masuk ke dalam rencana suksesi atau masuk ke dalam talent pool-nya. Jadi nanti kita tahu nih rencana rekomendasi dan juga tindak lanjutnya seperti apa ya. Dan nanti saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai kotak 9 atau 9 box ini ya. Oke, di sini sudah terdapat kotak manajemen talenta atau talent management box. Di sebelah kiri atau yang vertikal ini adalah nilai kinerja, dan yang horizontal ini adalah nilai potensialnya. Di sini sudah ada 9 kotak yang masing-masing kotak berisikan nilai kinerja dan nilai potensialnya. Yang saya ingin komentari adalah kotak nomor 1 dan kotak nomor 9. Dalam kotak nomor 1, kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah. Dalam rekomendasinya, box nomor 1 ini dia harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini saya coba cari-cari di Permenpan RB nomor 3 tahun 2020, tapi belum diatur dengan jelas seperti apa proses yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Kemudian saya coba cari di PP 30 tahun 2019. Di sini di bagian keempat tentang sanksi pasal 56 berbunyi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian. Nah, untuk pasal 57 dan 58-nya itu adalah mekanisme sampai orang tersebut atau talenta tersebut benar-benar memang berada di kotak nomor 1 tersebut. Artinya di sini memang tidak ada perubahan kinerja ataupun perubahan dalam segi potensialnya. Bagi rekan-rekan yang memiliki pendapat lain tentang rekomendasi pada kotak nomor 1 ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kotak nomor 9, kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi. Rekomendasinya adalah dipromosikan dan dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi atau nasional. Yang ketiga adalah mendapatkan penghargaan. Orang-orang atau talent dengan kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi mampu diharapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Faktor utama yang harus diperhatikan adalah tentunya objektivitas dalam penilaian, baik itu penilaian kinerjanya maupun penilaian potensialnya atau penilaian kompetensinya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 ya. Dimana di sana ada tetap ya ada perencanaan talent, kemudian penilaiannya, kemudian ada pemetaan talent, kemudian masuk ke dalam kotak 9, dan juga nanti akan diketahui rekomendasi apa dan tindak lanjut seperti apa yang harus dijalankan seorang talenta untuk bisa meningkatkan kinerjanya ataupun meningkatkan potensialnya atau kedua-duanya gitu ya. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai Permenpan RB nomor 3 tahun 2020. Mohon maaf sekali jika penyajiannya kurang menarik ataupun perkataannya tidak lancar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan tentunya klik lonceng supaya Anda tidak ketinggalan informasi yang nantinya akan saya sharing kepada Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.